Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat malam. Pada malam ini kita akan masuk dalam ibadah Bible Study, persiapkan hati dan kita untuk kita masuk dalam doa penyembahan. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan betapa singkatnya hari umur manusia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai embusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya, betapa singkatnya hari umur manusia, bagai embusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang
Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai embusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Sekali lagi katakan sesungguhnya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Benar Tuhan, seperti pujian katakan, Engkau terus mengajar dan mengajar kami. Engkau mengingatkan kami betapa singkatnya setiap kami hidup di dunia ini, dan kami harus mempersiapkan saat hari akhir kami Tuhan. Olehnya biarlah hari-hari akhir ini kami boleh mengisi dengan kehidupan yang berkenan di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu hendak disampaikan. Urapi hamba-Mu, buka ungkapan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran ini. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat karena lawatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, puji syukur ya, puji Tuhan, pada sore malam hari ini kita boleh mengadakan ibadah Bible Study ya. Bible Study sekalipun ya
ini merupakan streaming atau ibadah yang direkam ya, tetapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan mendasar kekristenan yang kita jalani berpuluh-puluh tahun ini dengan banyak agama. Ya, jadi tolong dipahami, tolong dimengerti. Ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara kekristenan yang kita jalani berpuluh-puluh tahun ini dengan kebanyakan agama. Ya. Di dalam kekristenan umat orang percaya itu ditekankan, yaitu ditekankan untuk bisa bersentuhan dengan Allahnya. Ya, sekali lagi, di dalam kekristenan umatnya atau orang percaya ditekankan untuk bisa bersentuhan dengan Allahnya. Ya, melalui doa-doa penyembahan yang kita naikkan, ya, doa pribadi di dalam rumah atau dalam persekutuan di gereja, ya. Dan ini yang kita bangun bertahun-tahun. Ya, ini harus kita bangun selama bertahun-tahun. Baru kita nanti akan menemukan satu titik di mana kita akan bisa semakin mudah atau menjadi lebih mudah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi kekristenan bukan suatu agama atau filosofi yang hanya menekankan menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Tidak cukup, ya, bisa hafal bagus, ya. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana setiap orang percaya itu berjuang untuk bersentuhan dengan Tuhan, bisa bersentuhan dengan Tuhan, itu yang penting, ya. Karena kalau ini terus kita bangun bertahun-tahun, ya, dengan ketekunan kita belajar kebenaran firman Tuhan, ya, tentu bersentuhan dengan Tuhan itu tidak cukup kita duduk sujud di kaki Tuhan di dalam ruang yang sepi di tengah keheningan malam. Tentu tidak cukup dengan hal itu. Kita harus dilandasi oleh kebenaran firman yang cukup. Jadi kita terus mendapat asupan kebenaran firman Tuhan yang cukup. Dan itu akan mendorong kita, mengarahkan kita untuk kita hidup semakin suci, ya, mengarah pada kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi jangan kita mengandalkan, kita berdoa, kita berpuasa, ya, setiap malam doa 1 jam 2 jam berpuasa, tetapi tidak diiringi dengan pemahaman firman Tuhan yang murni, yang itu jelas akan mewarnai jiwa kita. Tidak begitu. Jadi pemahaman firman itu harus terus kita dengar. Ya, jangan berkeputusan. Ya. Nah, sementara ada banyak agama, umat ditekankan untuk menghafalkan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum. Ayat-ayat di dalam kitabnya, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mengerti hukum, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Mereka akan tahu dengan cepat, ya, mana yang halal, mana yang haram. Tetapi kekristenan bukan semata-mata kita belajar tentang hukum yang tertulis, ya, tetapi lebih jauh kita harus memahami maksud dari hukum itu tertulis, dan terlebih lagi memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Bagaimana pikiran perasaan Tuhan itu yang harus kita pahami, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, bahkan keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita itu tidak akan melukai hati Tuhan. Ya, tidak akan melukai hati Tuhan. Ya, seperti yang berkali-kali saya katakan, setiap tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita, ini harus kita hubungkan dengan perasaan Tuhan. Kira Tuhan
terganggu dengan apa yang kita lakukan. Ya, kira-kira Tuhan sedih tidak dengan apa yang kita kerjakan? Apakah Tuhan bangga dengan apa yang kita lakukan? Apakah Tuhan tersenyum dengan apa yang kita perbuat? Ini harus menjadi pertimbangan orang percaya, Bapak Ibu. Harus menjadi pertimbangan kita. Ya. Ya, maka setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang dari hari ke hari bisa berbeda-beda, tapi juga bisa sama. Ya. Jadi setiap hari kita menjalani peristiwa hidup dari hari ke hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu kita kadang-kadang kita menemukan satu peristiwa yang sama, kejadian yang sama. Tetapi belum tentu dengan cara penyelesaian yang sama. Nah, ini yang membedakan. Ya. Waktunya sama atau momennya sama, peristiwanya sama, tapi seringkali Tuhan mengajarkan cara penyelesaiannya bisa berbeda. Ya, ini yang sering saya perkatakan. Ya. Jadi peristiwa atau persoalan yang sama pada waktu yang berbeda, peristiwa atau persoalan yang sama pada waktu yang berbeda mungkin harus kita selesaikan dengan cara yang berbeda, tergantung dari bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Tergantung dari bagaimana Tuhan mengajar kita. Coba kita lihat di dalam pembacaan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel pasal 5. Ya. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lihat sebentar, lihat Daud setiap dia akan mengambil tindakan yang penting, yang sangat penting, apalagi ini berurusan dengan nasib dia, karena perang menghadapi orang Filistin. Dia selalu tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jawab ya, Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi ketika dia menghadapi orang Filistin, dia tanya, Tuhan, apakah aku maju berperang? Artinya kalau Daud bertanya, ya, kalau Daud bertanya demikian, akankah aku maju berperang? Di dalam benak Daud pasti ada pikiran, mungkin aku nggak perlu maju. Ya, akankah aku maju? Nah, tetapi jawaban Tuhan ternyata katakan, majulah, aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu. Ya, jadi bagaimana kita diajar lewat pembacaan ayat ini? Kita harus sering bertanya kepada Tuhan, khususnya kalau itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, terus lanjutkan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menanamkan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Ya. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim,
Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Nah, bertanya lagi yang kedua kali. Daud tahu kalau orang Filistin menyebar mau mengepung. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan pada peristiwa yang sama, tetapi jawabnya berbeda. Apa katanya? Janganlah maju. Terus? Tetapi buatlah gerakan lingkaran. Tetapi buatlah gerakan lingkaran Sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ya, coba. Peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda, sama-sama dikepung, tetapi yang pertama Tuhan katakan majulah, tapi ketika yang kedua Tuhan katakan jangan maju, kamu membentuk lingkaran. Ya, ya. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi ini memberikan pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam satu peristiwa yang sama, dalam waktu yang berbeda, Tuhan bisa memiliki cara yang berbeda untuk penyelesaian ini. Ya, sama-sama orang yang sama mungkin ada saudara kita waktu itu pinjam uang, misalnya kita tanya Tuhan, apakah ini perlu saya pinjemin, kita bantu. Tuhan gerakan, tolong dia, bantu dia memang perlu kamu bantu. Ya. Nanti suatu saat orang yang sama kembali datang kepada kita minjem lagi. Kita harus tanya Tuhan lagi. Belum tentu Tuhan nyuruh pinjemin, karena mungkin Tuhan katakan melalui Roh Kudus, nggak perlu, kali ini nggak perlu kamu pinjemin. Nah, ini yang saya katakan, yang sering kali saya katakan, tindakan orang percaya ini dituntut. Ya, jadi keputusan orang percaya itu dituntut untuk mendekati ketepatan seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi keputusan kita, tindakan kita itu ketepatannya hampir mendekati seperti yang diinginkan Tuhan. Nah, seperti itulah aku menginginkan kamu berbuat. Ya, jadi inilah beda yang mendasar dari banyak agama. Ya, maka kalau anak-anak kita minta izin atau izin pergi kemana atau minta apa, itu kita pikirkan, nggak selalu kemarin diizinin sekarang diizinkan, ya. Kemarin pergi ke sana diizinkan, sekarang belum tentu kita izinkan. Kita tanya Tuhan, kira feeling kita kayaknya nggak bagus, nggak tepat suasananya. Oh, nak, kali ini kamu nggak boleh keluar. Bisa saja. Jangan setiap anak kita izinin, setiap anak kita minta apa kita beri. Tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Di dalam umat perjanjian baru ditekankan untuk masing-masing kita, ya, memiliki kepekaan atas setiap peristiwa dalam hidup ini. Jadi setiap kita harus memiliki kepekaan dalam peristiwa ini, baik itu di kantor, di rumah tangga, ataupun di keluarga besar atau di lingkungan. Kita harus peka. Ya, maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, ya. Coba dibaca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran, jadi pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, misalkan mengandaikan gini, ada peristiwa ini. Ini kalau kira Tuhan, keputusan Tuhan Yesus apa ya kalau menghadapi masalah seperti ini?
kira Tuhan, keputusan apa yang akan diambil Tuhan kalau ada peristiwa ini. Nah, kita membawa pikiran dan perasaan kita itu seperti perasaan Kristus. Ya, contohnya ketika kita dirugikan orang secara materi, kita tidak bisa kita menuruti emosi kita meledakkan marah kita. Kita meledakkan amarah kita dengan membabi buta dan tak terkontrol. Waduh. Ya, memang mereka salah, kita di posisi yang benar. Tapi pantaskah kita marah dengan cara itu? Ya, pantaskah kita marah dengan sekuat itu? Kita harus berpikir, kita renungkan, kalau kira Tuhan marahnya Tuhan itu seperti apa? Marahnya Tuhan itu seperti apa? Ya, Tuhan bisa marah juga. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, kalau kita dirugikan secara materi, kita direndahkan, kita dipermalukan. Coba bagaimana respon kita ketika kita diperlakukan seperti itu? Nah, itulah yang Alkitab ajarkan. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan. Kira-kira kalau Tuhan dipermalukan, kira-kira kalau Tuhan direndahkan, Tuhan akan mengambil langkah seperti apa? Nah, itu juga yang kita tiru. Tentu kita mungkin belum bisa sesempurna apa yang dilakukan oleh Tuhan, tapi paling tidak kita tidak boleh berbeda jauh dengan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bedanya antara kita yang sering bersekutu dengan Tuhan, kita sering bersekutu dengan Tuhan, dengan mereka yang jarang atau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki kepekaan. Ya. Jadi sekali lagi orang percaya itu dituntut untuk melakukan sesuatu dengan ketepatan yang tinggi. Ukurannya bukan benar atau salah, bukan. Wah, saya benar. Jadi mentang-mentang kita benar, terus kita bisa mengambil tindakan semaunya. Mentang-mentang kita benar, kita bisa bersikap semaunya. Mulut kita kasar, melukai. Hati-hati. Memang kita dalam posisi benar, tapi kita tidak boleh liar yang tanpa kontrol dalam kita mengambil keputusan. Apalagi kalau itu terhadap orang-orang dalam satu rumah. Dengan orang-orang yang satu pelayanan. Terhadap orang-orang yang lebih tua. Hati-hati. Ya, orang yang lebih tua kalau mereka salah pada kita harus bersikap secara benar. Jangan kita merasa benar. Jangan. Ya. Jadi ini ukurannya sudah bukan benar salah, tetapi apakah keputusan yang kita ambil ini melukai perasaan Tuhan atau tidak? Ya. Keputusan kita itu melukai hati Tuhan atau tidak? Membuat Tuhan tidak nyaman atau tidak, ya. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang memiliki kedudukan status sosial yang tinggi, di kantor punya banyak anak buah, di rumah punya banyak pembantu, ya. Di keluarga besar Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang sukses, ya, secara ekonomi mungkin paling kuat atau cukup kuat, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara disegani oleh banyak anggota keluarga besar. Justru di sini hati-hati, ya. Justru di sini Bapak Ibu Saudara hati-hati, karena pencobaan kita itu di sini jangan sampai kita salah, mentang-mentang kita mendapat kehormatan lebih dihormati dari orang lain, terus kita seenaknya, waduh itu salah, ya. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara, jangan coba kita. Ya. Peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda. Tuhan ajarkan kita bisa mengambil keputusan yang berbeda. Ya. Hari ini mungkin kita marah banget, karena memang Tuhan suruh marah. Karena kalau bahaya nih kalau nggak dimarahin, anak kita tuh bahaya kalau nggak dimarahin. Tapi lain waktu dengan kesalahan yang sama Tuhan katakan jangan terlalu marah. Ya kita nggak usah marah tapi tidak dengan tekanan yang keras, yang tinggi. Ya. Nah ini yang penting seperti ini. Ya, coba kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6.
2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Mematikan. Jadi kalau kita berdasarkan hukum, kamu salah, kamu harus dihukum. Ya. Kalau kita nuruti hukum, memang kita benar, mereka salah. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang salah, ya, orang ini kayak kita menghakimi, kayak kita menghabisi orang ini. Kita tidak memberikan kesempatan dia untuk bertobat, langsung dipunishment, dihukum. Ya. Tetapi kalau pimpinan roh, kalau roh yang memimpin, memang orang ini harus kita marahin. Tetapi cara marah kita itu bagaimana? Itu roh yang memimpin, sehingga orang ini bukan menjadi orang yang seperti dihabisin, ya, seperti seolah-olah dia seperti orang yang benar-benar tidak berguna. Marah kita itu harus membuat mereka menjadi orang yang bertobat. Nah, ini yang penting. Jangan justru marah kita itu membuat dia mati, membuat dia tidak menemukan jalan keluar yang terbaik. Pikiran dia tidak terbuka. Ya. Memang dia salah, memang dia harus dihukum. Tapi bagaimana cara kita menghukum dia supaya di dalam kita menghukum dia itu juga memberikan pelajaran terhadap dia sehingga dia bisa bertobat. Bukan dendam yang ada di dalam diri orang ini. Tahu kan maksudnya? Kita bisa marah terhadap orang. Memang orang itu salah, kita benar. Tapi kemarahan kita membuat dia dendam, membuat dia tidak mengerti kesalahan yang dia lakukan, dan membuat dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya karena dia benar-benar kita habisi. Tapi kalau marah kita, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, marah kita itu akan membuat dia bisa mengerti dan dia bertobat. Nah, inilah yang dikatakan dipimpin oleh Roh, bukan hanya hukum mati. Tidak bisa. Ya. Pelayanan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, membuat orang binasa, tidak memberikan kesempatan orang untuk bertobat. Tetapi Roh menghidupkan, memberi kesempatan mereka bertobat. Dan kalau orang bisa, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, sebagai atasan bisa meluapkan kemarahan dalam pimpinan Roh Kudus, ya, kita memarahi mereka dalam pimpinan Roh Kudus, tentu dia tidak akan sakit hati. Dia akan merenungkan kesalahannya dan dia ada kesempatan untuk bertobat. Dia akan jadi lebih baik, dia tidak mengulangi kesalahan itu. Ya, sekali lagi, apa yang kita lakukan harus kita pertimbangkan, harus kita hubungkan dengan perasaan Tuhan. Ya, kan kita sering menemui, ya, orang-orang kaya, ya, orang-orang terhormat, orang-orang yang punya kedudukan, itu kalau marah pada bawahan, udah kayak bawahannya itu bukan manusia aja, ya, kayak bawahannya itu bukan manusia yang bisa diperlakukan seenaknya. Ya. Jangan begitu, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita melukai orang, membuat dia terluka. Justru tidak membuat mereka bertobat. Yang ada adalah dendam, sakit hati. Ya. Jadi kalau hukum tertulis itu bicara tentang benar salah, haram atau halal, boleh atau tidak boleh, tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan dan tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul di kemudian hari. Ya. Makanya kan sering kita dengar cerita-cerita, ya, ada orang yang marahin bawahan atau mungkin
orang level di bawahnya, saudaranya yang status sosialnya jauh di bawahnya, tapi kalau dia marah begitu kuat, sangat tidak terkontrol, orang ini sakit hati. Satu saat dia membuat perhitungan, ya, dia dimarahin, dipermalukan, ya, dia membuat perhitungan dan dia sendiri mau melampiaskan kemarahannya. Itu juragannya, atasannya bisa dibunuh itu. Kan pernah kita ada kejadian seperti itu. Kan kita orang Kristen, kita nggak mau konyol seperti itu. Kita nggak mau konyol seperti itu. Taruhlah dia tidak bisa membalas kita yang marah karena dia tidak memiliki kemampuan. Tapi kalau dia mengancam jiwa anak kita masih di bawah umur yang setiap hari kita tinggal, dan orang itu bisa kapan saja dia kembali ke rumah kita, dia bisa membahayakan jiwa anak kita. Lah ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Makanya pada saudara-saudara saya yang saya kenal baik, kamu kalau marah orang jangan mempermalukan. Marahlah dengan hal yang wajar. Marahlah buat mereka mengerti kesalahannya dan buatlah mereka bertobat. Kemarahan yang kudus, ya. Jadi kalau apa-apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam pimpinan Roh Kudus, ini dampaknya akan baik. Dampaknya akan baik. Ya, tapi kalau apa-apa yang kita lakukan berdasarkan pikiran kita, berdasarkan otak kita, emosi kita, bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ya, bisa mencelakakan diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kasih. Hati-hati. Apalagi kalau saudara seorang pelayan, seorang aktivis yang sering berdiri di mimbar, saudara dengan mudah marah tanpa kontrol, dengan mudah mencaci orang. Ketika saudara berdiri di mimbar, orang itu ada di antara jemaat yang hadir, saudara malu. Saudara pasti malu, gak sejahtera. Ya, hati-hati. Hati-hati. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan 13. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa. Nah, coba, makanan itu jelaskan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Oke, terus? Kalau kita makan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, coba perhatikan. Ada orang-orang yang lemah hatinya, yang tidak berpengetahuan. Ketika melihat kita makan, ya, sedang duduk makan di dalam kuil, padahal yang kita makan bukan daging persembahan. Kita makan bukan daging persembahan. Tetapi orang yang lemah hati nuraninya dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala, padahal itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita ada di kuil berhala, kita jangan makan. Karena orang-orang yang lemah hatinya menilai seolah-olah boleh makan daging persembahan berhala. Nah, ini kita yang mengerti pengetahuan, hati-hati. Ada orang yang memang pengetahuannya belum cukup. Dia menilai yang kita lakukan itu dianggap boleh, padahal kita tidak melakukan. Ya, misalnya kita pergi ke tempat perjudian, padahal kita tidak judi. Ya, kita mau membuat mereka yang kita kenal untuk bertobat. Ya, kita ke perjudian nggak berjudi, tapi kita nyari, ada orang yang kita cari, kita temui supaya apa? Ketika dia melihat kita, dia akan malu. Nah, nanti kita
kita tuturin, kita berikan nasihat, enggak boleh, seperti enggak boleh. Nah, tapi orang lain yang melihat kita ada di dalam tempat perjudian, dia akan mengatakan, "Loh, Bapak itu tempat perjudian." Nah, ya, beda lagi nanti. Ya, maksud kita ke tempat perjudian itu untuk mencari memang orang yang sedang kita cari supaya dia kita bawa untuk kita nasihati, tapi orang lain menilai kita ikut berjudi. Ya. Terus dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Nah, orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang pemahaman firman-Nya belum lengkap, yang menilai hanya dari kasat mata yang dilihatnya, dia akan boleh ternyata. Lah, orang seperti ini bisa binasa. Ya, orang seperti ini bisa binasa karena dia melihat kita yang rohani seolah-olah melakukan apa yang tidak boleh, padahal kita tidak melakukan. Ya, terus jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir, apakah tindakan yang aku lakukan ini menjadi batu sandungan untuk orang lain? Apa tindakan yang, keputusan yang saya ambil ini melemahkan iman orang lain? Ya, ini makanya Bapak Ibu Saudara yang lebih rohani, yang rohaninya udah tinggi, hati-hati. Karena keputusan kita, perbuatan kita itu bisa bisa dianggap menjadi standar orang lain. Oh, Bapak itu yang rohani saja mengerjakan itu boleh, berarti saya juga boleh. Tahu? Jadi ukuran tindakan kita itu dipakai untuk mereka mengukur. Padahal tindakan kita tujuannya berbeda. Mereka tidak memahami. Ya. Jadi hati-hati, kita bertindak hati-hati. Janganlah tindakan ini menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, terus karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, Paulus mengajarkan, kalau memang makanannya aku makan, daging ini menjadi batu sandungan orang lain, aku tidak akan makan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menangkap dari pesan ayat ini. Ini sebenarnya bukan hanya urusan makanan, bukan hanya urusan makanan. Semua keputusan baik itu tentang makanan, tentang berpakaian, tentang cara kita mengambil keputusan itu akan dilihat orang lain. Ya. Intinya Bapak Ibu Saudara, intinya keputusan-keputusan kita itu harus dalam pimpinan Roh Kudus, dan tentu kalau itu dalam pimpinan Roh Kudus tentu tidak akan menjadi batu sandungan. Tidak akan menjadi batu sandungan orang lain. Ya. Misalnya kalau kita seorang ayah, ya, kita marahin anak kita dengan kasar, dengan berlebihan. Nah, nanti saudara kita yang kebetulan melihat, dan saudara kita atau orang lain itu melihat bahwa kita orang yang rohani, kita pelayan Tuhan, ya, kita aktivis, tapi kita melakukan hal itu, mereka seperti dikuatkan. Oh, itu aja bisa, saya juga bisa. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi bukan hanya dalam makanan, dalam kita bertindak, bertutur kata pun demikian. Ucapan kita kalau sampai ceroboh, ya, kasarlah, melukai orang lain lihat, Bapak itu yang rohani aja biasa mengucapkan gitu. Jadi dia seolah-olah dia juga melakukan hal yang sama. Belum lagi kalau kita misalnya kita aktivis pelayan Tuhan, kita mudah pinjam uang, ya, mudah utang ke orang lain. Jadi ketika pinjam kita seringkali terlambat atau susah mengembalikannya, bahkan tidak mengembalikan. Yang kita utangin adalah orang yang rohaninya di bawah kita.
Itu mereka ketika kita tidak mengembalikan atau kita susah mengembalikan uang yang kita pinjam itu susah cara mengembalikannya, dia udah nggak sejahtera. Loh, ini bapak ini kan idola saya, bapak rohani saya, kok dia melakukan hal ini? Ya, jadi kita nggak memberkati. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Apapun yang kita lakukan, orang banyak mata menyorot, banyak orang melihat, menyaksikan. Memang dia tidak berkomentar secara langsung, tapi paling tidak dia akan mengamati. Kalau salah, berbahaya, ya, berbahaya. Kalau dia jiwanya lemah, dia bisa ikut seperti apa yang kita lakukan, padahal itu salah. Ya, jadi tindakan kita haruslah berdampak untuk memenangkan banyak jiwa. Jangan sebaliknya, justru membuat batu sandungan bagi banyak orang. Sekali lagi, tindakan kita harus memiliki dampak bagi banyak orang, sehingga orang yang melihat itu akan diberkati. Aku mau seperti bapak itu, aku mau seperti ibu itu, lemah lembutnya, murah hatinya, ringan tangan dalam menolongnya, kepeduliannya. Nah, ini yang harus nampak. Jangan justru apa yang kita lakukan itu menjadi ejekan, cemoohan. Ya, kita seringkali berdiri di mimbar sebagai leader, sebagai pemain musik yang dilihat banyak orang, singer yang dilihat banyak orang, tapi di luar kehidupan kita enggak benar. Ini jadi batu sandungan. Ya. Memang menjadi batu sandungan itu memang mungkin tidak melanggar hukum. Tidak salah. Ucapan-ucapan kita yang agak melukai itu mungkin secara hukum mungkin bisa tidak salah. Tetapi membuat orang tidak diberkati. Ya. Ya. Jadi tindakan-tindakan kita yang menjadi batu sandungan, yang menjadi batu sandungan untuk orang lain, mungkin tidak melanggar hukum. Aku makan daging ini boleh, terserah kalau kamu nggak boleh. Pokoknya aku senang. Ya, secara hukum memang, tapi tindakan ini tidak memberkati, dan akhirnya kalau tindakan seperti ini dibiasakan dilakukan banyak orang percaya, maka orang di luar sana tidak ada yang tertarik, tidak mencium keharuman dari kekristenan, tidak mencium keharuman dari kekristenan yang kita jalani. Ya, tidak mencium, tidak ada harumnya sama sekali perbuatan kita sebagai orang percaya, tidak ada. Ya. Jadi pertimbangkan perasaan orang lain. Nah, disinilah penyangkalan diri ini harus dinyatakan. Penyangkalan diri itu harus diterjemahkan dalam perbuatan kita. Ya, maka saya tidak bosan-bosan bilang penyangkalan diri. Memang intinya kekristenan itu menyangkal diri dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Kita akan terus belajar menyangkal diri dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling sulit. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini yang semakin dalam, semakin jauh, Bapak Ibu Saudara harus sadar atau paham bahwa banyak orang memperhatikan kita. Banyak orang memperhatikan kita, khususnya pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang di rumah kita, termasuk pembantu kita. Ingat, asisten rumah tangga kita itu melihat, dan kita tidak boleh ceroboh, sehingga asisten nanti akan bisa bicara di luar. Majikan saya ternyata rendah. Ya. Majikan saya ternyata rendah. Itu jangan sampai terjadi. Di kantor pun begitu, ngadepin office boy, ngadepin anak buah, kita tunjukkan bahwa kita berbeda dengan orang lain. Ya, kita berbeda dengan orang lain. Cara kita menyuruh, cara kita minta tolong, ya, cara kita marah, itu harus berbeda. Ya, harus berbeda.
Dan disinilah mestinya yang harus kita terapkan. Marah kita itu beda dengan orang lain, sehingga nanti ketika office boy atau cleaning service itu dimarahin, dia akan mengatakan, Bapak ini beda cara marahnya, Bapak ini berbeda cara marahnya, saya tidak sakit hati, saya justru terima kasih. Bapak ini beda cara nyuruhnya, ya, murah hatinya beda, sama-sama memberi, sama-sama memberikan sesuatu. Kita cara memberinya berbeda dengan orang lain. Kita memberi dengan menganggap mereka setara dengan kita, bukan menganggap bahwa dia seolah-olah di bawah kita jauh. Jangan, ya, sama-sama kita memberkati orang beda, ya. Jadi mari dalam situasi seperti sekarang ini, ya, COVID ini, banyak orang ketakutan, banyak orang cemas, banyak orang menderita kesusahan. Mari kita tunjukkan lemah lembut kita, murah hati kita tunjukkan, kepedulian kita tunjukkan, ya. Kita punya berkat yang cukup, kita ambil sebagian, kita bagi dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang dekat kita, ya, kita bagi. Dia akan menilai bahwa orang ini berbeda, apalagi saat ini di mana banyak orang sangat memerlukan pertolongan. Ingat, saat ini banyak orang memerlukan pertolongan kita, maka perbuatan baik kita ditunggu banyak orang. Perbuatan baik kita ditunggu banyak orang. Dan kalau itu kita lakukan dengan tulus, maka keharuman kekristenan dicium banyak orang. Dicium banyak orang. Ya, jangan justru keadaan seperti ini kita mudah melukai orang. Jangan mudah melukai, mudah menyakiti orang. Jangan lakukan itu. Ya, kita ditunggu untuk perbuatan baik kita ditunggu banyak orang. Karena di tengah-tengah situasi seperti itu sangat banyak orang memerlukan pertolongan kita, memerlukan uluran tangan kita, ya. Mungkin 100.000, 200.000 atau 500.000 bagi saudara tidak banyak, ya, tidak begitu bernilai, tapi bagi sebagian orang sangat bernilai. Mari kita tunjukkan, ya, kita terjemahkan kepedulian kita untuk bisa dinikmati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus menginginkan kami. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar
musik angkat pujian ini, biarlah kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita diajar untuk kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, mengambil tindakan yang ketepatannya seperti yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Di tengah keadaan yang sulit ini, kita diberikan kesempatan untuk kita mau berbuat baik, dan perbuatan baik kita ditunggu oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, sisihkan berkat-berkat yang ada di dalam hidup saudara untuk sesama kita. Mungkin sejumlah uang bagi Bapak Ibu Saudara itu tidak cukup besar, tetapi untuk sebagian orang jumlah itu sangat besar. Mari kita belajar untuk kita bertindak, untuk kita mengambil bagian untuk meringankan beban penderitaan sesama kita. Katakan, Yesus menginginkan daku. Haleluya. Haleluya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar, terus bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu dalam ibadah Bible Study pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan. Roh Kudus mampukan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang seringkali tidak mampu kami lakukan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan. Perbuatan-perbuatan baik kita dinanti oleh banyak orang di tengah kondisi yang sulit ini. Mungkin apa yang kami miliki tidak seberapa di pemandangan mata kami, tetapi di hadapan mereka itu sesuatu yang sangat bernilai. Ajar kami melakukan yang terbaik, dan biarlah keharuman kekristenan ini dicium oleh banyak orang. Keharuman kekristenan ini, Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati sidang jemaat Aletheia, GSKI Aletheia Cimanggis, memberkati mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati setiap orang percaya yang mendengarkan khotbah pada sore malam hari ini, memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, jadikan mereka menjadi alat untuk kemuliaan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.